dia memutuskan untuk berumah tangga, ngurmati putra-putrine, justru jenengan suksesnya luar biasa. Selain apa? Wanita karir, ibu rumah tangga sibuke ngungkuli presiden, cerdasnya ngungkuli insinyur. Bisa kok ya Allah. Sing cilik digendong nang Arab, sing buri digendong nang geger. Bisa sikile karo ngepel gasro. Tangane karo ngrajang brambang. Kuwi insinyur lho mesti bisa kayak kuwi. Sibuke ngungkuli presiden kawit isuk nganti isuk maning dina-dina pegawean tok. Kula ulang. Ibu rumah tangga niku kawit turu nganti mapan turu maning dina-dina isine pegawean. Aja gugupan. Tekan ngisor rung tak tok. Jenengan niki wanita-wanita solehah, bahkan pengajian hari ini pun karena mungkin sore hari sehingga sing rawuh rata-rata ibu-ibu. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu yang begitu solehah luar biasa, yang keprok utangnya lunas kabeh. Sing amine banter ketara utangnya akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Nun sewu, saya dapat titipan amanah niki dari panitia. Mau izin anu ngajinya sampai jam 5 sore kan? Ya tak kontok nyong. Soalnya ini dapat titipan amanah dari panitia dan karena amanah wajib saya sampaikan. Mau izin Pusek Cam Buku, Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Mbak Kiai, Pak Nyai Sedoyo, dan Bapak Ibu ingkang hadir. Ini saya menyampaikan amanah dari panitia. Mumpuni wede kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Medeni temen nggih. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar RT 08. Kursa RT tok niki ngontenaken pengajian semria ini. Tepuk tangan dulu dong buat RT 08 yang keprok bisa berangkat haji. Ibu pingin berangkat haji? Pengen berangkat haji? Udah daftar apa belum? Astagfirullahaladzim. Pingin berangkat haji tapi belum daftar. Dadi ceritanya ki mung kepingin tok. As-sawab qadru ta'ab, gedene ganjaran tergantung dari tingkat kesulitan antuk ibadah. Gak ada yang gak mungkin, Bu. Di Kudus kemarin ibu rumah tangga penjual pisang tiap hari nabung 10.000, 20.000 tiap hari konsisten. Barang 40 tahun di tahun 2023 bisa berangkat haji. Tergantung niatnya jem kepingin tok. Wong nyong daftar rama biungku, Bu. Niki informasinya insyaallah tahun 2025 baru sakit naik haji. Barang bapak kali punik lo pun lo daftaraken haji wis jatuh tanggal ketentuan. Kula kok ternyata mak saya, ibu saya biung kula wingi dadakan meriang. Kula nggih kaget, Bu. Umure jane tesih 53 tahun. Tiba-tiba sakitnya niku stroke, ada gumpalan darah teng pembengkakan di otak. Kemudian sarafnya langsung kena, mboten saged meriksani sebelah sampai jantung, ginjal, paru-paru, komplikasi biungnya kula. Akhirnya barang kula betoto rumah sakit, bapake kula tumbang sakit kepikiran. Akhirnya dua orang tua kami, bapak ibu kami di rumah sakit bareng. Rumah sakitnya benten malih. Sehingga kula mikir ya Allah kayak durung payu rabi. Nah, nunggoni wong tanah rumah sakit jan pikiran mana banget yakin, Bu. Lah bareng bapak kula yang sembuh duluan, nembe dirawat sekitar seminggu langkung ta rumah sakit, jebule bapak kula tipes. Lajeng akhirnya bapak kula matur mumpuni biyomu nggone mriyang mandan nemen sing terjaluk ndang sehat. Lah kok lunga kajine tahun 2020. Makenen mamaku malah mripate sebelah mboten saged mriksani. Lah bapakmu yang mriang-mriangan, "Mana kowe disit sing mangkat tapi jagane buyunge." Lah terus bapaknya mboten mangkat kaji. Sing mangkat kaji buyungmu, tapi buyungmu balik kaji, nyong statusnya numpak kaji. Ini kadang batin ya keramane nyong iki. Wong ngerti-ngerti bojone bagi mriyang kowe sing lawak bae ramane nyong. Jebule nyong mandan lucu mungkin nuluni ramane nyong tean, Bu.
Kemudian niki informasi maning. Amanah yang kedua, dalam rangka ikut merewangi bahasa planet ngendi ge merewangi, dalam rangka ikut merewangi pembangunan rehab Madrasah Nurul Barokah. Ada sini Madrasah Nurul Barokah? Ada. Sebelah mana madrasahnya? Sebelah timur. Timur sebelah mana? Oh kana, ya Allah. Ki nyong takon ngenyong duwong kene, bapak meneh ngisor papringan iki mumeti. Ibune merga sibuk lagi kipasan, astone ra gelem ngacung. Wetan sebelah pundi ngene semur kaya tok. Anggo bahasa isyarah. Untung nyong mandan paham angger iki berarti nang kana. Untuk merewangi pembangunan rehab Madrasah Nurul Barokah yang berada di sebelah sana. Kotak infak sodako jariahnya dan dalam rangka membangun gedung MWCNU Kecamatan Langansari, duit sodakohnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kayak Bu Sartina, cuma kebablasan gue maca. Non saya sangat niki sepindah panjenengan hadir di sini adalah dalam rangka silaturahim. Yang kedua adalah kangge pengawasan, dan yang ketiga niki ngapunten sangat badhe disuwuni sedekahan. Ngapunten sangat menawi disuni infak sedekah jariah ikhlas mboten? Betul ikhlas. Kalau ikhlas nih nanti sodakonya dimulai dari saya dulu. Nyong kudu melu sodako. Konek nyong ora melu sodako jenenge Ustazah Jarkoni. Sangajar bisa nglakoni. Dadi nyong sing sodako disit. Ini nanti yang mau ngasih sodako asisten saya yang jilbab merah. Tapi walaupun nanti yang nyemplungin sodako asisten saya, tapi kan duitnya nyong. Ya kan terjelas disit benjenan boten salah paham. Lah nanti jenengan sesuai kemampuan. Kalau saya udah sodako nembe muter soalnya nun sewu supaya akadnya jelas. Niki kita ganti peraturan di pengajian. Kalau muslimatan khususnya nun sewu kotak infak muter itu disampaikan akadnya. Ini sodako infak jariah buat ini buat itu. Ketika mboten disampaikan kemudian kotak infaknya ijik-ijik muter nun sewu. Terkadang yang mau ngasih niku bingung ki sodakoan apa sih? Padahal nek ngerti jane lebih mantep. Oh, nggo santunan bocah yatim yang 10 Muharram. Yang tadinya mau ngasih 10.000 kan akhirnya jadi 20.000. Maka jenengan sesuai kemampuan. Sing dadi soang ndoke segede ndok soang, sing jadi bebek ndoke segede ndok bebek, yang jadi ayam telurnya segede telur ayam, yang jadi manuk merpati ndoke segede ndok manuk merpati, sing jadi manuk pikit ya rasa memaksakan ndoke segede ndok banyak. Melas gone dadi mprit dobolen sesuai dengan kemampuan. Dan nih sodakonya buat gedung MWC sekaligus kangge bangun rehab madrasah kita Nurul Barokah. Betul Kiai? Jenengan milih arep dadi soang apa dadi mprit? Dadi mprit apa dadi soang? Jadi soang mental orang Langansari, mentale wong sugih. Cita-citane kepingin dadi soang. Soang adalah telur yang ukurannya paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 100.000. Soang 100, bebek 50, ayam 40, manuk darah 30. Dadi mprit pira? 2.000. Aduh temen kaceke lagi darah bawa 30 masih gini mprit 2.000. Gelangnya selengan tinggo kabeh. Masya Allah nini kaji. Gelangnya selengan tinggo kabeh. Ali-aline prentol-prentol sekeong-keong. Kalungnya dawane tekan wudel. Masa wis sedekah nggo gawe madrasah 2.000 kan isin karo wudele. Dami. Oh enggak, kotak infaknya muter Ibu, dimulai dulu dari saya. Sodakonya dari saya sini dari panggung nggak apa-apa. Ya, nanti sholawat sareng-sareng. Persiapan monggo. Ibu-ibu ngerokok sak dompet Bu. Yang nggak bawa dompet utang dulu sama sebelahnya. Besok kalau ketemu disarutangin. Bapak-bapak silakan ngerokok sak katrok. Weh, Pak Kaji sarungan, Pak Manten sarungan berarti rak katrokan. Jadi salah. Serogo-rogo silakan monggo kotak infaknya muter sinambi baca sholawat sallu ala nabi Muhammad
Alhamdulillah kotak infaknya tetap keliling, sorbannya tetap jalan untuk efisien waktu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wong seneng sedekah niku ibarat nandur wiji siji tukule pitu. Halo. Halo. Ya, belakang masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack enggak nih? Enggak kebagian? Oh, kebagian, alhamdulillah. Memang dari keluarga besar Purwodadi udah siap snack sampai 7.250 alhamdulillah. Yang kebagian snack mulane mangkate sing kasih sing ora keteman snack tetep rezekine sing barokah. Halo. Halo. Orang sodako itu ibarat nanem biji satu tukule pitu, nandur wiji hiji tukule 7. Setiap tangkai nanti cabangnya 100 ping pitu pinten bu? 700, masih ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah akan menambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki sebab senang sedekah. Amin Allahumma. Turnuwun Pak Kiai sedekah, jamaah sedekah, Pak Ibu Sekcam buku sodako, bakul pun sodako, tukang tandur, tukang matun sodako, mumpuni sodako. Pak Kapolsek juga ikut sodako. Ya Allah, maaf ya Pak Kapolsek, udah duduknya bareng sama sound system. Mohon izin banget nih Pak Kapolsek. Sebenarnya tadi saya bilang sama Pak Anu sama panitia, sebenarnya Pak Kapolsek gak ngasih sodakoan juga gak apa-apa. Soalnya saya tahu sendiri gaji Kapolsek itu gak seberapa. Betulan bu, Kapolsek itu gajinya paling banter 7 juta. Paling tunjangan tuh ya 27 juta lah nyong. Sepanggungnya berlewi sekarang gaji Pak Kapolsek sebulan gue, bayangna. Maaf ya Pak Kapolsek, ya Allah. Pak Kapolsek bareng ibu, alhamdulillah hari ini kita memberi, kita cari hikmahnya. Pak Kapolsek sampai sak garwane derek, sak nyonyain derek, matur nuwun sangat Pak Kapolsek. Mohon izin ya Pak Kapolsek, dulu kakak saya itu nyalon polwan Pak, udah daftar dan administrasi, tertiba para kiai itu melarang kiai anu kakak saya nggak boleh jadi polwan Pak, soalnya kakak saya laki-laki. Ya kan nggak boleh kan Pak, laki-laki jadi polwan, nyalai kodrat namanya Pak. Tapi akhirnya saya tuh yang ngelanjutin, saya nyalon polwan Pak. Bareng saya nyalon polwan, ini langsung ditolak sama akademi kepolisian Pak. Soalnya yang pertama tinggi saya nggak nyandak bu, yang kedua ya gigi saya pating cerongok, nggak masuk saya jadi polwan. Tapi ya saya itu orangnya nggak putus asa bu. Gimana ya supaya saya jadi keluarga kepolisian Republik Indonesia. Waktu itu bu Bayangkari, saya itu mau jadi polwan nggak jadi. Akhirnya banting setir saya nyalon Bayangkari, kepingin jadi bojo polisi. Udah ngebet banget waktu itu bu. Saking ngebetnya ya, saya tuh sampai ngampalin sumpahnya polisi bu Bayangkari. Gini sumpahnya Pak Kapolsek begini. Tri Brata, kami polisi Indonesia satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, pengen tahu lanjutannya Pak Kapolsek, undang saya di markas Anda. Pengen tahu yang ngundang dewek modal. Maaf ya Pak Kapolsek. Terima kasih udah ikut sodako, adalah satu kehormatan bagi kami dan semangat bagi kami. Kalau ada pejabat abdi negara, polisi itu abdi negara bu, polisi TNI abdi negara. Kenapa disebut abdi negara? Karena ngabdi itu masih mengharapkan gaji. Kuwu juga abdi negara. Soalnya apa, nggak cuma gaji, sebengkok-bengkok yang barang dirah.
mumpuni juga ngabdi, soalnya masih mengharapkan amplop. Abdi juga nih. Jadi titel tertinggi hari ini Banser. Siapa? Banser. Kalau di TNI ada TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Banser itu TNI Angkatan Langit. Kenapa Angkatan Langit? Enggak gajian, enggak bayaran. Boro-boro gajian bayaran, kadang-kadang rokok ya metu. Seragam beli dewek. Anak topi baret tuku dewek, sepatu ganteng banget deh, modal dewek. Paling cuma ngarep-ngarep berkata kiai. Tepuk tangan dulu dong buat Banser. Titel tertinggi Banser kenapa? Berkhidmat. Kalau orang udah titelnya berkhidmat, serang ngarep-ngarep gaji, cuma mengharapkan ridhonya Allah. Amin Allahumma. Sodakonya tetap muter, sorbannya tetap keliling. Saya mewakili segenap keluarga besar MWCNU Kecamatan Lalansari, keluarga besar pembangunan rehab Madrasah Nurul Barokah, mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat, sing boten maringi kebangetan banget, sing etok-etok turu tak dongakna lemu kaya sapiku. Makasih. Mudah-mudahan sodako panjenengan tambah barokah kanggo nolak bala narik rizki sing gawa manfaah. Amin Allahumma. Lanjut terus. Sing duwe duit bangun musola karo duite ya duite dek masa kon duite tanggane. Bareng kelem semaur ora kanggo. Mulane nek ana wong ngomong aja ditabraki disit. Rampung burung nih ngomong. Duite dewek. Yang masa nyili duitnya busek cam. Ada orang bangun musola, silakan. Yang punya duit bangun musola karo duite. Orang saya tambah dewek. Nggak punya duit silakan bangun musola pakai tenaganya. Kok ternyata tenaga nggak kuat, duit nggak ada duit. Anak wong bangun musola bisa ngrewangi apa? Ngrewangi pikir. Kiai, ini karena musola kita non sewu, wakafnya non sepetil. Jadi punten-punten Kiai, kita harus bisa melihat dari jenis bangunannya. Soalnya punten, terkadang banyak orang baru takbiratul ihram gara-gara kacane kambuanen, tempat wudune niku tesi ketinggal teng kaca. Ngene takbiratul ihram sing wudu lagi karo jonteng-jonte bokonge. Allahu Akbar baru bokong. Jadi Kiai, ini gimana ya supaya yang di dalam musola, yang di dalam langgar nggak langsung lihat bokong. Nah ini kudu dipikirkan bareng. Sepertinya sepele mikir begitu, tapi itu ilmu. Karena memang bangun musola nggak cuman ini duitnya, ini tanahnya, nggak cuman bisa begitu, tapi harus dimusyawarahkan secara bersama. Maka tadi saya lagi membahas di dalam kitab Adhkarun Nawawi, masuk ke dalam masjid tidak boleh ngobrol-ngobrol babagan duniawi. Maka kalau mau pengajian rutinan khususnya silahkan kita cari di serambinya saja untuk mengantisipasi biar nggak kebablasan ngomong masalah yang macam-macam. Maka Nasoihul Ibad, kitab Nasoihul Ibad nabai, barang siapa masuk ke dalam masjid maka sudah dianjurkan dalam keadaan suci berwudu. Kalau umpamanya belum keadaan berwudu karena niatnya cuma ngaji rutinan, silahkan langsung memang boleh diganti membaca Baqiyatus Sholihah. Kenapa kok masuk masjid sudah dalam keadaan suci berwudu? Guna melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kalau niatnya cuma mau rutinan, maka ya silahkan dalam keadaan tidak berwudu nggak apa-apa, cuma diganti sholat tahiyatul masjidnya dengan membaca Baqiyatus Sholihah 4 kali. Apa itu Baqiyatus Sholihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar quwata illa billahil aliyil azim. Itu namanya Baqiyatus Sholihah. Jadi seumpama jenengan cuma mau berangkat rutinan tuh ke masjid,
maka panjenengan belum berwudu nggak bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid, nggak apa-apa, diganti membaca baqiyatus sholihah berapa kali? 4 kali, baru 1 kurang 3. Ini grup rebana dari mana? Sukarahayu, Kecamatan Langensari. Oh, bukan? Desanya Waringin Sari, berarti beda dukuh di sini. Buku, oh beda dusun. Dusun sebelah. Sebelah mana? Oh, sebelah sono. Ini karena semangat saya sawer dulu biar tambah semangat. Ya sama-sama. Nggih sami-sami. Giliran nampak saweran nampan ini banter. Mohon izin buku, saya seneng nyawer santri. Ini santri ya? Santri tapi mandan tua setitik. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri. Kalau santri lagi belajar mendawamkan sholawat, tapi kalau biduan itu nanti muncrat ngomong mandan mundur setitik. Mek muncrat bok balonnya jedor. Kalau biduan ya alhamdulillah Bu, sekarang banyak biduan udah pakai jilbab, muka-muka istiqomah. Cuma rata-rata biduan yang masih maaf seronok Bu, bajunya kan pada kurang bahan. Di Gunung Merapi kalau Gunung Merbabu ditonjol-tonjol nak, dewudel disogi celobong udara, nganggo rok mini rok pacet maaf nih, belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Lah wis kaya gue nggone numpak motor metata. Jadi SMS maaf silit yang meletak separo. Cara berpakaiannya kalah kalau buah di pasar. Sekarang buah di pasar kan malah pada kelambenan. Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal, buah blimbing kelambenan. Aku mlebet maring gone kene anu Desa Purwodadi nyower kek ketewel be pada jaketan. Tongtolang. Sintesi pentil namanya tongtolang. Sekakangnya tongtolang jenis gori. Sekakangnya gori belum nangka. Makanya kalau ada orang ngomong didengerin dulu. Ada kelas-kelasan Ibu. Sintesi pentil cara cilacap babal. Puas-puas. Babal binti tongtolang. Sakakange babal gori, sakakange gori ketewel, nek wis mateng jenenge nangka. Nangka tok. Aja ditambah-tambahi. Nangka wungkul. Anak-anak ini nek ngaji perbatasan Jawa Tengah karo Jawa Barat kayak gini nggih. Lawas banget ya nyora ketemu karo wong daerah basa ngapak-ngapak, Bu. Saya dengar-dengar ya orang kata Banjar, Pangandaran, Ciamis yang perbatasan dengan Jawa Tengah niku, maaf ya, nenek moyang leluhur niku dari Kebumen ya. Belum mireng pantesan Kebumen bahasane mirit, tekan ngulon Bayan dan lain sebagainya. Bayan ti Purworejo, Buayan. Bahasane teh si bahasa ngapak. Kenanya anggar ketemu ngapak malah gegedewek nyongko Bu. Soalnya ya saya itu kalau ngaji di daerah Jawa walaupun sama-sama Jawanya, terkadang yang di pengajian itu bukan orang Jawa ngapak, sehingga saya nggak bisa bawa bahasa ngapak niku mboten saged. Karena non saya sangat bahasa ngapak niku yo benten malih kali bahasa sing burine identik belakangnya pakai o. Terus contoh Brebes walaupun bahasane kayak ngapak, tapi ngapaknya beda dengan Cilacap Banyumasan. Pak kathah bahasa yang berbeda. Mulane kula nek ngaji teng luar daerah Banyumasan kok sebenarnya mikirnya double. Mikirnya niku pertama mikir materi, yang kedua mikir penyampaian bahasa, susah. Apalagi kalau di daerah Sunda, saya harus pakai ora ketang sekitik bahasa Sunda lah, ilujeng sumping. Iya kan kudu pinter bahasa. Jenenge tukang ceramah. Akang Haji Sorbana Palit
naka Cimalaya Akang Haji sumangga calikna saaya-aya. Lanjut kasok apa lagi? Daun sewu punten. Jadi kemarin saya itu udah daftar dangdut akademi Bu, tapi nang Indosiar langsung ditolak. Jereneknya melu dangdut akademi mbok juara siji ngalah-ngalah na Lesti kayak gitu jerek. Lanjut ngaji bae lah. Tekana pamit kita diklalen lah. Oh iya. Nek karo bahasa wong ngapak jan niku mikire kuwi sepisan, mikir materi tok. Inyong selama karo mikir, pikiran orang mikir. Lawas banget kalau mboten ketemu wong ngapak. Kemarin saya ngaji diundang di Kesugihan. Saya sedang menyampaikan masalah bab sodakoh. Sodakoh suami kepada istri itu ada sodakoh wajibnya. Apa tuh? Wong lanang yasir, wong lanang sugih benghar. Ngono karepe lah wong nyong belajar sakitik wis mandan alhamdulillah. Benghar. Wong lanang sugih sedekah wajib ama istrinya dalam 1 tahun, dalam 1 tahun minimal membelikan baju untuk istrinya 1 tahun 2 kali. Wong lanang sing sugih lo ya, wong lanang sugih kapolsek manten Pak Kiai, tuang lanang benghar. Sodakonya membelikan baju kepada istri 1 tahun minimal 2 kali. Nah saya tanya tuh sama ibu-ibu di Kesugihan, sini bapak-bapaknya beliin beliin istrinya baju apa enggak? Anak sing caplah ngaing. Lama banget saya nggak pernah dengar bahasa ngaing. Sampai mikir ya Allah, benar-benar ya, Indonesia itu ada 720 bahasa yang berbeda. Sedangkan Jawa aja ada Jawa Ngapak, Jawa Wetanan, Jawa Solo, Jawa Bahasa Keraton dan lain sebagainya. Apalagi masalah Sunda, ada Sunda Reang, ada Sunda Jawa, ada Sunda Alus, ya Bu ya. Iya, jadi punten-punten saya krungu ngaing dan geget kepingkel-pingkel ngaing. Kalau cuman boro-boro itu masih simple, tapi kalau udah boro-boro sambil nggak percaya lo ngaing. Saya sampai rumah sih kepingkel-pingkel krungu bahasa ngaing. Ini yang ketawa mesti satu bahasa dengan saya soalnya. Sehingga dari tadi ini rasanya pecah banget, mungkin karena lama saya nggak ngaji di tengah pekarangan begini. Salu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, gara-gara benghar. Emang kalau bahasa Sunda itu pakai tenaga dalam ya Bu ya. Benghar. Sugih itu bukan wajib fardu, tapi sugih itu perlu. Saya ulang. Sugih bukan wajib fardu, tapi sugih itu perlu. Loh, wong sugih kan tandanya lebih, nggak cuman cukup buat diri sendiri. Nyatanya di dalam kitab Azkarun Nawawi, kita kalau lagi sholat fardu dianjurkan ketika sedang baca tahiyat akhir mau ngucap salam, maka di pertengahannya ditambahkan doanya Kanjeng Nabi, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Itu kata kitab Azkarun Nawawi. Jadi kalau mau tahiyat akhir tuh, mau ngucap salam, ditambahin Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang dikasih hidayah, dikasih petunjuk, dikasih kekuatan, dan tolong berikanlah saya dan jadikan saya orang yang sugih. Sugih bukan wajib fardu, tapi sugih itu perlu. Saya ngomong begini, ada yang ngebantah.
mumpuni kemedunyan temen kok. Nyong ora perlu dadi wong sugih, nyong perlune dadi wong cukup. Nggo tuku sawah cukup, nggo bangun omah cukup, nggo nyekolana bocah, nggo mondokna bocah, nggo tuku pajero, nggo lunga haji. Itu namanya egosentrik. Apa tuh egosentrik? Ibadah itu nggak cuman sholat. Kalau ibadah cuman sholat namanya egosentrik, ibadah yang hanya individu dengan Tuhannya saja. Tapi kalau wong sugih tandane lewih, nek lewih anak bocah yatim bisa nyantuni, anak pembangunan musola bisa ngrewangi, anak wong fakir miskin duafa bisa melu maringi daharan, anak kurban Idul Adha bisa melu nyembelih. Ini namanya wong sing lebih. Ngomong iki dibantah maning. Sodako ngenteni sugih. Loh, sugih yang bagaimana dulu? Sugih yang dimaksudkan Nabi laisal ghina an kasratil ardi walakinal ghina nafsi. Sugih itu bukan hanya dari derajat pangkatnya ataupun dari banyaknya banda, tapi sugih adalah wong sing paling cukup atine. Ada orang sawahnya luas, tapi ada anak yatim gak mau nyantunin. Berarti itu bukan wong sugih walaupun sawahnya luas. Ada orang mobilnya Pajero tapi tetangga sebelah kekurangan gak mau ngasih makan, walaupun punya mobil Pajero udah wong sugih nih. Ada orang rumahnya gedongan, bangunannya mewah, tapi tetangga sendiri rumahnya reot, gubuk reot, sampai orang jompo terbengkelai, ada anak yatim yang gak tersantuni. Maka walaupun rumahnya mewah, lantai 2, tapi karena nggak mau sodako, namanya bukan orang sugih. Maka punten-punten, wong sugih niku tandane lewih. Bahkan wong sugih niku memang bertanggung jawab sampai Idul Adha saja. Kurban untuk wong sugih adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang amat sangat dianjurkan. Maaf buku, saya mau tanya buku. Ya, ini giliran. Tadi kan Kiai udah ditanya, Pak Manten, Pak Kapolsek, Bu Sekjam lama nanti. Mohon izin Bu Sekcam, Bu Kuwu, di sini di Desa Waringin Sari. Kemarin pas Idul Adha, kurbannya itu sapinya berapa, kambingnya berapa? Subhanallah, katanya sampai orang bisa dihitung. Ya Allah, sombong banget Bu nih kok. Nyong nanti dibalang kulit kacang Bu. Ibu gemes sama saya, ya Allah. Jangan kulit kacanya yang dilemparin, gelangnya apa yang dilemparin. Si ibu mah. Jadi sapi sama kambingnya sampai bisa dihitung. Masya Allah jerake banget. Tandane Waringin Sari wonge sugih-sugih. Allahumma. Misalnya begini, maaf ya Kiai. Kemarin di perbatasan Jawa Barat sama Jawa Tengah, Cipari tepatnya, itu 1 tahun yang lalu ada kasus dan saya disuruh menjelaskan karena saya juga kaget. Ada organisasi datang dan organisasi ini membolehkan dan mengajarkan kepada warga masyarakat di Cisuru, Kecamatan Cipari, bahwa ternyata di sana organisasi neka itu apa ya Bu? Ya datang begitu, bukan orang situ, neka, dan ternyata membolehkan nyembelih kambing 1 bisa buat kurban wong sekeluarga. Rame tuh, dan banyak yang ikut organisasi itu. Yang ikut siapa ya? Jelas wong pelit medit beditil bakhil kucre jelantir kayak upil kudanil. Anak sing katut baik gumune kok. Akhirnya begini, memang orang organisasi neka ini, dia ini menafsirkan, ada hadisnya memang. Hadis ini malah riwayat dari At-Tirmizi, bahwa dulu Kanjeng Nabi memang pernah kurban kambing 1 buat kurban sak keluargane Kanjeng Nabi. Bahkan seluruh umat muslim dapat berkah dari Kanjeng Nabi nyembelih kurban kambing 1. Tapi ternyata asbabul wurudnya, asbabul wurud itu sebab musabab hadis itu ada. Sebab musababnya itu hadis muncul,
Karena dulu pas waktu Kanjeng Nabi nyembelih kambing satu kurban buat sekeluarganya Kanjeng Nabi, ternyata sedang ada pagebluk. Jadi Kanjeng Nabi pun pernah diberikan ujian pandemi, Bu, kayak paceklik berkepanjangan. Sehingga Kanjeng Nabi aja tersisa kambing tinggal setunggal. Orang-orang kaya pun tiba-tiba miskin karena memang nggak bisa kerja karena gara-gara pagebluk itu tadi. Yang akhirnya tersisalah kambing tinggal setunggal, tetap disembelih oleh Kanjeng Nabi untuk menggugurkan hukum sunnah muakkadah nyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha. Lah, zaman sekarang ini di Indonesia, halo, anu ngajinya sampai jam 5 sore kan? Ibu kuat? Ngaji sampai jam 5 sore kuat? Bapak-bapak sanggup? Oh, bapak sanggup, ibu kuat, aku milu-milu. Gini. Jadi di zaman Kanjeng Nabi pernah keparingan ujian pagebluk sehingga kambing satu aja dikurbankan buat sekeluarga. Tapi kan lagi paceklik dan betul-betul miskin semua keadaannya. Lah di Indonesia sekarang udah nggak ada desa satu desa miskin semua, nggak ada. Nyatanya yang nerima BLT pakai motor Vario. Yang nerima PKH kalungnya dawane tekan wudel. Berarti di Indonesia udah nggak ada orang miskin kan, Bu? Orang miskinnya aja nerima BLT, nya naiknya motor PCI. Jadi kemarin ada tetangga saya, ada kasus juga nih. Kiai, saya tahu nih antara kambing sama sapi, buat kurban itu lebih utama kambingnya ketimbang sapinya. Soalnya ketika Nabi Ismail akan disembelih oleh ayahnya, oleh Allah diganti kambing, bukan diganti sapi. Tapi saya Kiai, alhamdulillah tiap tahun kurbannya kurban sapi, karena keluarga saya 7. Saya cari kemaslahatan Kiai, karena kalau nyembelih nganti ping pitu, melas tukang jagale, tenaga kami juga kurang. Jadi sekali kelekek biar sapi satu begitu Kiai. Oh ya nggak apa-apa kalau itu memang lebih maslahat, boleh. Dan terus saya mau tanya Kiai, tanya apa? Tetangga saya itu yang tanya. Saya ini punya sapi limosin, tahun ini rega 53 juta, akan saya kurbankan buat Idul Adha tahun ini. Lah saya tanya hukum, kalau kurban sapi harga 53 juta itu bisa buat kurban wong bolu apa ora? Wong wolu. Betene luwih siji. Maksudnya kepre Pak Kaji? Kayak kiai ini. Nyong kan keluargane 7. Tapi tahun kiye putune nyong ana sing umure 1,5 tahun. Lah ujarku umur 1,5 tahun kan si cilik arep tepangku nang nyong. Kan sapi ini gede. Maksudnya pak selempitna ki bocah. Nah mulane nyong takon, kue nek sapi rega 53 juta bisa nggo kurban wong wolu apa ora? Ternyata Kiai saya jawabnya lebih pinter, Bu. Saya juga kaget Kiai saya jawabnya, ya bisa kurban sapi 53 juta nggo wong wolu. Tapi kan putune jenengan umurnya sih 1,5 tahun. Sapine gede, ke putune sampean nggon matatak man dan angel. Apa maning sapine dhuwur, kan kudu mencolot dhisik. Nah, ben bisa mencolot ki kudu ana ambal-ambalane, kudu ana undak-undakane, kudu ana tanggane sing nggo mencolot. Nah, sing nggo mencolot ditukokna wedhus siji. Dadi sapi siji kena nggo wong 8, iya, tapi bancikane wedhus siji. Percuma nyong takon karo sampean Kiai. Ya gimana lagi, soalnya maaf nih, saben Idul Adha bulan Dzulhijjah ini kan penghujung bulan Dzulhijjah, Bu. Mesti ada pertanyaan-pertanyaan macam-macam. Sampai kemarin aja bapak-bapak pas Idul Adha bikin status di story. Kenapa hewan kurban rata-rata laki-laki? Karena yang perempuan jangankan berkurban, karena dia ngaku salah saja nggak mau. Dia ke wong lanang ketemu karo nyong nggih. Nyong sale wadon soalnya nyong. Gini. Ini pakai fikih, Bu. Kitab fikih manapun baik I'anatul Thalibin, Bajuri dan lain-lainnya itu menjelaskan kurban sapi atau kambing
jenis kelamin betina hukumnya boleh dan sah-sah saja, puas-puas. Tapi walaupun kurban atau akikoh diperbolehkan pakai kambing atau sapi yang berjenis kelamin betina, ya tetap walaupun wedus atau sapi wadon kudu keadaan sehat dan tanpa cacat. Yang kedua, dipastikan si sapi atau si kambing ini dengan dalam keadaan sedang tidak hamil kayak gue. Nah, berhubung penjual kewan ora siap alat USG, ini dijelasin Bu biar jenengan paham. Lah nek kewan pitik mah nek niliki bisa mung didulep. Begini. Kalau udah cerita bab fikih, maaf ya, jorok itu nggak jadi jorok karena non sewu jadi ngilmu kayak gue Bu. Nek ayam memeti kan bisa ditiliki gue, ada ditulep ya Bu ya. Bisa ditiliki nganggo jentik ya kan. Tapi kalau kambing sama sapi kan nggak bisa ditiliki. Paling pakai alat USG lah, namanya bakul kewan karena siap barang alat USG. Akhirnya paling bakul kewan ngucap, ini kambing udah saya pisah, jadi ini kambing sedang tidak berhubungan sama kambing lanang. Insya Allah ini si kambing dalam keadaan sedang tidak hamil. Bareng dituku sampai rumah buat hewan kurban, bareng disembelih dibuka kotengnya jebulan cempene. Sah-sah saja, tetap sah karena ketidaktahuan sih Bu. Cuma inilah kenapa antara hewan jantan sama hewan betina buat kurban lebih ahsan. Saya ulang, lebih ahsan, lebih utama pakai hewan berjenis kelamin jantan. Bisa pakai jenis kelamin betina binti wadon, cuma wadon ke repot plus merepotkan. Wong wadon 86% mikirnya pakai rasa sehingga repot dan merepotkan. Imam Syafi'i aja untuk membuat kitab penelitian bab maaf haid datang bulan sampai berbelas-belas tahun. Apalagi namanya perempuan dari 100% badannya 10%-nya tulang, 10%-nya lagi daging, dan yang 80%-nya adalah amarah yang meluap-luap. Kalau istri lagi marah, suaminya aja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Jadi kalau perempuan secara ilmu psikis 86% mikirnya pakai rasa, sehingga wong lanang bapak-bapak secara riset keilmuan 86% mikirnya pakai logika. Jadi kalau wong lanang jengkel rata-rata diem meneng. Lah nek ana wong lanang jengkel kok non sewune cerewet, itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Iya. Soalnya beda kalau sama perempuan. Wong wadon jengkel karena 86% mikirnya pakai rasa. Wong wadon iku nek jengkel ngecomprang iki knalpot bocor. Apa be disampai-sampai kena. Jenenge wong wadon, dia wae duit 50 be ngecomprang. 50 ngapa? Tak kowe ngerti ya Pak, duit 50 zaman sikra payu. Ngerti dewek bocah sekolah njaluk bayaran sepatu tak pada bodon barangan dalamane iki liburan terus mangkat sekolah. Pemene kaya isin Pak, urung liburan ari ngendi-ngendi, ana ari waterpark Majenang apa kepriwe. Isin meneh ngene muslimatan celak bedak gincun tang kabeh lagi centek Rafiani. Stilistik stor arisan durana sing bagan, kondangan retet-retet nang ndi ora. Meneh iki kutangku siji jenenge tok ral rawi lengene pedhot be. Wis karo teles ganti kok awake dit 50 mau ngapa. Orang wong wadon Jawa Tengah, Jawa Barat juga pada pakai kue. Maka kalau perempuan, maaf ya, saya juga perempuan, saya woman support woman, dan saya mengakui wong wadon iku nganggone rasa tersinggungan wong wadon. Maka bukan berarti wong wadon tersinggungan dan mikirnya pakai rasa sehingga logikanya nggak jalan. Tidak, wong wadon tetap cerdas, otaknya tetap jalan. Cuma maaf nih, kalau perempuan ingin menjadi wong wadon independen, bukan menghilangkan rasa femininnya,
tapi mengolah rasa femininnya, rasa tersinggungannya untuk lebih manfaat. Apalagi seorang wanita terjun ke dunia politik, niku kudu bener-bener bijaksana, jangan tersinggungan. Karena wong wadon niku memang tersinggungan, nyong-nyong dhewe ki gue. Tujune pe diserampang kulit kacang nyong ora jengkel. Serapa maning ora apa ngono. Tenang-tenang Bu. Maka kalau seorang perempuan terjun jadi public figure, jadi tenggene dunia politik, dunia kepemerintahan, sampai onton selebgram, ada artis, sampai mubalighah, niku mboten parang tersinggungan. Tersinggungnya tapi rasanya niku kudu diolah. Niki lah memang perempuan, malah justru lebih cerdas ketimbang wong lanang, karena pakainya rasa, pakainya insting. Suaminya di kantor ngelirik wong wadon liya, istri di rumah kerasa. Iya betul, jangan macem-macem ya Pak. Perempuan itu rasa niku paling lebih keasah ketimbang wong lanang. Jenenge wong wadon, tepuk tangan dulu dong buat wadon. Baru kali ini jadi wong wadon rasanya sombong banget aku. Kembali malih. Jadi wong sugih memang tanggung jawabnya berat. Anu ngaji nih sampai jam 5 sore kan? Ngena natok nyong maksudnya. Wong sugih punya kewajiban untuk sadar di dalam hartanya ada hak-haknya. Ada haknya siapa? Haknya anak yatim, fakir, miskin, duafa. Sampai wong sugih kok kemarinnya Idul Adha tidak berkurban. Gak apa-apa. Cuma mas saya motor PCI ketuku, umai gedongan, kalungnya dawane tekan wudel. Masa wedus si jora ketuku kan isin karo wudele. Yang sugih gak berkurban gak apa-apa, karena kurban itu kesadaran masing-masing pribadi wong sugih. Cuma yang sugih tidak ikut berkurban disunahkan oleh Kanjeng Nabi tetap nyembelih hewan unggas peliharaannya sendiri. Jadi ketika Idul Adha yang sugih-sugih nggak kurban sapi, nggak kurban kambing, nggak kurban kerbau, silakan nyembelih hewan unggas peliharaannya sendiri, bebek, ayam dan lain sebagainya. Anu ngisor wit kene, wit kelapa. Assalamualaikum. Ibu punya peliharaan duwe ngon-ngon, apa yang ngon-ngonnya? Kucing. Ini yang saya maksud wong wadon 86% mikir nganggo rasa. Ya bener sing jawab, salah sing takon. Dengon-dengon duwe apa kucing, ya bener sih. Tapi spesifik di awal saya udah menyampaikan hewan unggas. Kucing itu bukan unggas Ibu. Kucing itu mamalia, dia nggak bertelur. Dalah takon kalau wong lanang banyu lah. Babane, orang Sunda panggilnya apa? Bapana. Bapana saha? Ah, bapana budak ye. Bapana. Bapana. Bapana saha? Dan sewu Pak, bapake kagungan gadah ingon-ingon. Gadah napa ingon-ingone? Manuk. Jangan dikeprokin dulu, saya lagi mikir. Bentar jenengan ketawa guyu manuk apa? Ini yang dimaksud nang bapak ngisor jeruk. Manuk kayak gue manuk sing ana matane. Kalau manuk yang nggak ada matane mah nggak boleh disembelih. Soalnya kalau disembelih sing kelangan sampean. Ibu mah wis pada baik takon karo wong kene nyelentak kabeh ado banget. Pokoknya pas Idul Adha wong sugih yang tidak berkurban dianjurkan untuk nyembelih ingon-ingon unggasnya dewek, ayam, bebek, entok, basur. Kok nggak punya ingon-ingon, belilah daging ayam murah kita ngerasa setengah kilo. Nggak doyan daging ayam gimana? Tukui wak laut apa? Dimasak yang enak ketika ada yang Idul Adha. Dalam rangka apa? Yang sugih nggak berkurban tapi nyembelih kewan unggas ingon-ingone dewek adalah dalam rangka menghilangkan rasa tomak,
menghilangkan rasa rakus, menghilangkan rasa serakah, dan menghilangkan rasa geragas. You know geragas? Geragas is emangas. Geragas mangas ke artinya apa? Bedoyan. Di sini ada wong sugih geragas. Ada wong sugih geragas kowe wis jere ngakune sugih, ora kurban, malah ngarep-arep bagian. Malah pas Idul Adha sengaja ora masak, cengklungen ngenteni bagian. Jarene buku, wedhuse nganti ora kena diitung. Sapine nganti 17. Masa nganti setengah 5 sore daging tekan kene. Kayak gis terlanjur bumbune diuleng. Kayak ke sindi ke sate disiap-siap batok tepes mbak-mbak dadi areng. Masa sapi 17 daging tekan kene. Sapa jadi panitiane? Niku jenenge geragas. Maka punten, walaupun yang nyembelih hewan kurban itu raketang secuil daging kon nyicipi, artinya apa? Wong sugih yang berkurban tetap orang ketang setitik go keluarganya dapat bagian, tapi kan hanya beberapa persen. Jangan jenengan maaf nih, yang kurban wis orang urung kurban uling ngucap, kowe engko ya sing nyembelih ulin dase. Gara-gara wis krungu sing nyembelih kue diupai endase, boleh nyembelih nanti kan dadak kene. Berarti ora kurang ndase gulu-gulune katut kabeh. Jadi begini, kalau Anda punya kambing satu mau dikorbankan, kok ternyata biayanya pas-pasan, titipkanlah ke masjid. Ada urusan kepanitiaan, Pak, saya punya kambing satu dan ini saya paling punya jatah 1.000, mbok arep nggo tuku rokok atau mbayari sing nyembelih, monggolah urusan mangke dibagi terserah. Aja kayak Dewi Persik, kurban sapi dadakan RT ini nanti digugat barangan, akan werna temen. Ya terserah panitiane dibagikna karo sapa. Sing terpenting ngerti hak-haknya sing arep dibagikna kuwi sapa. Arep kurban sapi siji pun dadakan wong sak antri jagat Indonesia krungu kabeh. Jadi begitu mending. Contoh, ini sapi, Pak. Umpamane mboten saged ngomong langsung ya ana utusan lah. Kula pun tuku bentuk sapi niki. Saya pasrahkan ke masjid mriki. Terserah arep disembelih kapan, sing penting kula nyuwun ini sapi atas nama kurban sekeluargane kula wong 7. Ini binti ini bin sapa, monggo. Maka arep dibagikna monggo kersa. Kok perlu biaya? Paling ya nun 1000 nek kula nembe bisa bayari sing nyembelih, karo sing jagal, sing liyane monggo lah rembugan, urunan dan lain sebagainya. Itu kan lebih gamblang seperti itu di awal, ketimbang malah sing tetel uli dengkile, sing tanggane uli buntute, kulitnya digawa sapa, malah sing kurban, Bu, kados niku. Maka saya punya satu adat dalam keluarga saya, kalau saya nyembelih hewan kurban memang mboten kula titipaken te masjid, karena masjid kami pasti sing kurban niku kathah. Maka hari tanggal 10 Dzulhijjahnya silakan masjid terlebih dahulu. Kalau terima hari keduanya tanggal 11. Karena niku mboten mengurangi keabsahan ataupun pahalane kurban menurut saya. Karena kurban niku kan karena memang mengkurbankan dan nyembelih sifat iri dengki, justru kita ngengguyup rukunaken warga masyarakat. Mantune bapake kula ngucap kakak ipar saya, "Pat, disembelih tanggal 10 nang apa pas Idul Adhane?" Supaya mandan mantep kayak gue mesti deh kebagiannya dina kepindo. Ternyata selembut pikiran bapak saya ngucap, men warga mbok arep tetel nang masjid pas dina pertama, tapi dina kedua ora ketang karo mangan sega kepok lah nang gubuke dhewek kene, ora ketang wedang-wedang teh pahit ben ngrukunaken tangga teparo, sehingga kula setiap Idul Adha niku mesti kula nggone nyembelih teng hari kedua. Karena saya ndak mau ngeriwuki kepanitiaan yang sudah ada. Walaupun kula ibaratnya mampu kula bayar tukang jagal dewek, mampu bayar tukang tetel kiambak, tapi kula pikir untuk keguyup rukunan warga. Sehingga kula ingin mikir, oh kayak kiye pikirannya ramane nyong. Oh nggih, terima kasih. Hitungnya cepat ya pakai quick count soalnya ini.
soalnya nun sewu sangat makanya kita sampaikan kangge garis bawah maaf nun sewu sangat karena tenggene kurban hari raya niki adalah tidak hanya sekedar wong sugih ingkang menggugurkan sunah muakkadah tapi gotong royong tangga lingkungan nyatane kok jadi mikir oh jebule tanggane nyong ki luar biasa nikmat rezeki yang tiada tara adalah punya tetangga baik Bu nikmatnya luar biasa sehingga kula sampai matur teng bapake kula lanang wadon sing wadon masak sing lanang tetel tenggen kula niku pun taun nanti jumlahnya niku 70 lebih tenggene gubuke kula nggih pun siap snack mawi mengko bar tetel karo masak gari diamplopi satu-satu nang ramane nyong lha sing tetel mesti milih dina keloro nang nggon kuwi kuwe jenengan ora samula pindaring tanggane nyong ngebot-boti nyong datang. Alhamdulillah hari ini dari gelar sorban membutuh temen ki rasanya panitia orang modal banget ya gini hasil gelar sorban dari panjenengan untuk MWC NU Langensari kemudian untuk gedung Madrasah kita Nurul Barokah mendapatkan dana sebesar 9.094.200 perak rupiah. Oh, jadi kalau orang sini dapat banyak tuh dikeprokin. 9.094.200 perak rupiah adalah sebagai tanda bahwa Anda hadir di sini ikhlas. Bahkan ngisuk niki 9.094.200 perak rupiah tenggene akhirat untuk sebagai tanda karbatil khotif gone nyebrang siratal mustaqim kayak kiat menyambar langsung dapat sorga lebar langsung tekan sorga Allahumma. Bau banget rokok kayak ngekuat. Kalau uang ngerokok sanggawe mah nggak masalah tapi kalau niku mandan fobia karo mambu rokok sing urung disumut malah nah. Ini betulan Bu bapak saya itu ahli hisab ahli ngerokok udah sarungnya perampang kabeh nek agi mulang kula udut niku ya Allah nggak mandek-mandek sampai kadang tengah wengi kentongan rokok niku bekasnya niku puntung rokok karena siana anu bakone niku siana cengkeh niku ya gesane niku puntung rokoknya niku diuculi mongko dilintingi nganggo kertas tulis dan gue udut jadi ora udut gue mikir ora cerdas lah ya Allah nganti sawangan dean kaya niku bareng makan aku ya ramane nyong. Jadi kalau masalah bau rokok asapnya sih nggak masalah mau nggak tapi nek anak puntungnya rokok nang bekas kae ajang go madang jan kesuk banget ngeramane ya kalau sana asbak dewek kayak berudut puntung rokok pada nang bekas ajang madang paling sebel niku kula nah niki mah budut banget jan ora modal banget panitiane kok wis direwangi narik sodakoan bareng. Guyonan mboten napa-napa ana bekas uduten jenengan niki ya Allah pantesan luarungan banget mesti kan udut sintren ketenger sing diudut kemlek iki banget ngomong-ngomong jam berapa jam 5 jam 5 jam berapa jam 2 jam 2 waktu Indonesia waringin sari saya nggak percaya subhanallah jam 4 kurang sangat menit tadi saya persis salam jam 2 loh Bu ini jam 4 kurang 10 menit gue jarang kayak ceramah suene kayak gue ini pantesan bayaranku paling larang gue guyonan dan saya senang ngaos teng masyarakat umum seperti ini apalagi ngaji nih kados niki nih asik banget ya jadi ibu-ibu nggak usah mawi lungguh teng kursi lemprakan kados niki nih dan panggungnya nggak usah terlalu tinggi niki paling seneng model saya ceramah kados niki karena memang kalau bapak-bapak kersane sing tebi mawon ben mboten nyetrum Bu ya bak nanti tekan bengi kempi mumpuni kan. Terus non sewu paling enak ngaji begini. Jadi saya mikir ada komunikasi yang terjalin. Alhamdulillah inilah kami RT 08 Purwodadi Waringin Sari. Tepuk tangan dulu dong buat kepanikan kita luar biasa. Mohon izin ngapunten sangat karena ini sudah jam 4. Saya ndak mau sholatnya asar terlalu kecorokatan. Jadi mohon izin kalau Bu Sekcang tadi belum sempat pidato sambutan. Udah buku yang belum sambutan.
Kalau buku belum sambutan besok ngundang sendiri pribadi ya buku. Maaf ya Pak Manten, rival Anda tambah soalnya ini. Mau besok karep nyalon maning, apalagi tahun sekarang katanya mau 9 tahun. Walaupun belum ketok palu, entah 9 atau 6 tahun. Yang penting mudah-mudahan kita dikasih pemimpin yang adil, pemimpin yang aman. Allahumma. Ya Allah, berasa lagi kampanye nyong. Alhamdulillah, tang pundi-pundi kalau bersyukur fans saya rata-rata Mbah Nini. Nggih Bu, kata sangat nini sing ngefan teng kula. Malah nek sing saumurane kula jarang Bu, tapi kata nini kuwi padha ngefan arinyo. Nyonya bersyukur Nini Corlina. Ayo Sartina. Soalnya nek nini justru sing akeh duite. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya menyampaikan ini kalau anak jenengan nggih pernah putra Bu. Anak-anak zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti kalau orang tuanya wafat mati ya warisane dibagi. Tuh anak-anak zaman seniki ngerti kayak gue. Sampai terkadang hanya gara-gara warisan kalau sedulur kandung nanti takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan kalau sedulur kandung nang dalam kepapasan plengos-plengosan. Ana mau kene kayak gue. Ana mau kene kayak gue. Mangkat wonge. Sing kaya ngapa bentukannya? Na'udzubillahi min. Maka ciri-ciri ahli waris sing waras. Kula ulang. Sok kayak gue Bu jawabannya memang dan kayak Sunda temenanan yang nang Jawa Barat ini. Nyeman dan karo direwangi bener mikir dewekan. Saya ulang. Sok kayak gue dong aneh. Iya ulangi maning. Kula ulang. Nah kayak gue. Ciri-ciri ahli waris sing waras geniku makin niki teng Qatrul Ghais. Di antaranya kersonya rutangi utang tinggalane wong tua. Kenapa ada orang tua sedo wafat gak ninggalin warisan kok malah ninggal utang? Karena terkadang orang tua semasa hidupnya arep nembung utang karo anake kuatir diploroki nang mantune. Harap jaluk duit karo anake kuatir mbok nanti ngerusui usahane anak. Mulane kena apa dengan amat saya bangga saya orang NU panjenengan orang Nahdlatul Ulama kalau baru ditinggal sedo oleh sanak family apa maning teng tiang sepuh biasane ahlul bait keluarga sanak sedulur ahli waris mengadakan kenduri selamatan mitung dina betul? Matang puluh leres nyatus betul nanti acara nyewu sampai acara haul adalah dalam rangka birrul walidaini bagus yang sapu walaupun ba'dal maut karena ternyata jenazah sampai hari ini di dalam kuburan setiap mayit niku berdoa kali Gusti Allah. Apa doanya? Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Ya Allah, Allahumma ja'al ahli tulung dadosaken anak keturunan kula min ahlil ibadah dadi wong-wong sing pada rajin ibadah. Lah kok malah anak ahli waris, anak kandung ketika ziarah maring kuburane wong tuane malah takon nomor togel. Lah malah ki mah ditunjuk-tunjukkan. Nang kuburan takon, "Mbah, ki nomornya bilang, Mbah." Enggak habis fikri saya. Ayo fikir. Ternyata kita yang masih hidup berdoa, orang yang sudah mati juga berdoa. Bentene bedanya orang kalau masih hidup ketika berdoa kepada Gusti Allah ada kesempatan diijabah oleh Gusti Allah.
dan setiap doanya mendapatkan ganjaran pahala. Tapi kalau orang sudah mati, walaupun di dalam kuburnya tiap hari berdoa, doanya si mayit di dalam kubur ada kesempatan diijabah oleh Allah, tapi tidak mendapatkan ganjaran. Maka yang diharapkan oleh Gusti Allah, ketika kita datang ke dunia, kullu mauludin yulatu 'alal fitrah, dengan keadaan yang baik, maka ketika kita kondur ke bumina Gusti Allah, wis kemudian nek ngomong bahasa Sunda karo muncat-muncat iki kok. Ngapunten nggih Kyai. Mbak Kyai kawit tau nggih mesem. Bocah kok lenjeh temen. Ngapunten nggih Kyai. Kula niki nanu dasare kados niki, Bu. Jenenge wis diomongi nang Bapak Buyung Enyong. Mboten parang lenje-lenje, Bu. Jane sore niki nggih termasuk wis mandan mareni. Cuma kadang-kadang kelalen. Nah ya kok anggar ora lenje ora oleh akeh. Akeh jamaah maksude sallu ala Nabi Muhammad. Amin. Ngapunten nggih Kyai. Nang dadi ra kepenak pindah kene lah karo Pak Manten. Pak Manten nun sewu, kalau semanten dados kepala desa berapa periode? Nambah setunggal, nyalon malih kalah karo buku. Subhanallah. Lah ya nang dendi wong wadon ki ngalah-ngalahna Pak Bu. Lah lagi semanten kabeh dari 100% yang hadir, niki 98% ki wadon kabeh. Aja pada sembarangan karo wong wadon. Maaf nggih Pak Manten, guyonan niki. Walaupun kita wong wadon ya wong wadon sing duwe adab, Bu. Khairun nisa ummati nisaul Madinah, kata Nabi. Perempuan yang paling baik umatnya Kanjeng Nabi adalah perempuan Madinah. Sahabat bertanya, "Lah, dene wong wadon Madinah, nang apa utuh wong wadon Waringin Sari?" Karena nyampe kumun. Nang apa ya? Ternyata Kanjeng Nabi mangsuli utuh wong wadon Waringin Sari. Karena wong wadon Madinah pertama wedi karo Gusti Allah, yang kedua isin nek orang ngaji. Ya wong wadon Waringin Sari ya wedi karo Gusti Allah. Nyatane jilbaban kabeh. Kan wedi karo Gusti Allah. Yang kedua ngaos ana muslimatan, fatayatan, majelis taklim kathah. Tapi kenapa dudu wong wadon Waringin Sari? Kadang-kadang wong wadon Waringin Sari nek agi jengkel kuwi ngodek-kodek. Sok tahu. Jarene sok tahu. Mbak Putri niki mboten lagi sok tahu kula Mbah. Subhanallah. Nembe kenyong diseneni nang Mbah Putri. Jare nyong cerita kaya gue sok tahu. Padune nyong ngurung payu lagi apa? Begini. Kenapa perempuan harus ikut pengajian muslimatan rutinan? Karena perempuan sepinter apapun, setinggi apapun jabatannya, kalau ngerti agama gak mungkin menyepelekan suaminya. Soalnya hari ini sekcamnya ibu-ibu, sekcamnya perempuan, Bu. Kuunya juga perempuan. Loh, ini perempuan-perempuan berdikari. Maka biar kita gak salah paham nih, di dalam pernikahan itu ada yang disebut mahrul misli. Saya ulang, mahrul misli, yaitu gede cilike mahar disesuaikan dengan kampungnya calon pengantin perempuan. Contoh, Pak Manten, pada mantannya tetap petakon yang manten melas nemen. Buku nanti buku. Non sewu Pak Manten, ya Allah, sampai kumisnya bergetar.
Mohon izin Pak Manten, kalau di Desa Waringin Sari mahar itu rata-rata berapa juta? Oh, 1 juta, setia, jujur dan nyata. Oke. Wong wadon kon mangan jujur ya. Jujur kacang hijau. Abu Muri. Biar adil saya tanya sama Mbah Kiai mawon. Sing lebih netral niku mesti Pak Kiai. Anu non sewu Kiai. Mereka teng Waringin Sari mahar niku rata-rata pinten juta ya. Oh kados niku nek karo mumpuni jare mandan larang. Oke. Dari jawaban Romo Kiai ugi wangsulane Pak Manten bisa disimpulkan mahar di Waringin Sari sesuai dengan kemampuan calon pengantin kakung. Begitu ya Bu? Ini kenapa saya tanya, soalnya harus pakai riset. Di Kalimantan Selatan saya diundang pengajian di sana Kalimantan Selatan rata-rata mahar niku 20 juta guys. Soalnya Mbak Kiai wau ngendikan Mbak Kiai Haji nek karo mumpuni 10. Lagi nang Kalimantan Selatan wis widak masa uli mumpuni 10. Ngapunten Kiai. Oke, kali ngunjuk man mboten napa-napa Kiai. Guyonan Kiai non sewu sangat. Soalnya begini, di Kalimantan Selatan itu komoditasnya penghasilannya itu rata-rata adalah pengusaha bos iler. Iler bukan sembarang iler. Ilernya iler manuk walet. 1 kilogram iler manuk walet itu harganya paling murah 9 juta Bu. Dan pernah mencapai harga 1 kilo 29 juta. Ekspornya ke Cina. Jadi kalau udah masuk hotel Cina yang bintang 5, 1 porsi makanan yang dasarnya adalah iler walet niku sampai dibanderol 4,9 juta. Iler. Ora usah takon iler sampean. Wong aku iler kuda kebebohnya. Jadi di sana rata-rata pengusaha kelapa sawit kali pengusaha bos iler. Jadi kalau di sana mahar kok 60 juta wajar lan memper. Lah teng mriki Mbah Yai Pak Manten ngendika rata-rata mahar di Desa Waringin Sari niku sesuai kemampuan calon pengantin kakung. Soalnya kalau mahrul misli adalah gede cilike mahar disesuaikan dengan kampungnya si calon pengantin perempuan. Contoh niki. Di Waringin Sari rata-rata mahar 5 juta. Berarti kalau standarnya adalah 5 juta, wong jare wau Pak Kiai mumpuni 10. Berarti kan ya sengi sorenya berarti kan 5. Kalau rata-rata 5 juta, berarti calon pengantin kakung kalau mau dapet orang Waringin Sari, niku kudu ngerti standare. Gak boleh terlalu mahal dari 5 juta dan tidak boleh terlalu murah dari 5 juta. Kalau terlalu mahal atau terlalu murah dari 5 juta, nanti jatuhnya hukum kepada makruh tanzih. Apa itu makruh tanzih? Makruh yang mendekati ke haram. Contoh, dunga anake ayu gede dolen cirkuning irunge bangir mripate belalak irunge mincis lambene tipis meringis-meringis. Saking ayune nganti semok denok montok ini pakai olah bubrok. Tume saking ayune bapake ngucap ki merganake nyong ya ayu ya sekolah kuliah kene ora 100 juta ora terlepas. Dia udah buat standar sendiri tuh, maka jatuhnya makruh tanzih. Rata-rata 5 juta standarnya 100 lah. Mau ke Waringin Sari ya dadi perawan tua kabeh kaya sing ngomong. Anda dari tadi diam-diam menghanyutkan ya Bu. Baru kali ini loh ada pengajian ngarani jerip mubalighonya perawan tua. Ya Allah. Si 27 tahun emang udah tua? Emang udah tua? Ini saya kasih tahu ya. Saya sampai 27 tahun belum nikah itu bukan gak laku.
tapi belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Puas. Selalu ada Nabi Muhammad. Kalau terlalu mahal dari standar makruh tanzih. Kalau terlalu murah dari standar juga makruh tanzih. Walaupun nikah itu cuman cincin terbuat dari besi, sah nikahnya, tapi tetap kurang syarat maharnya. Jadi yang namanya terlalu murah dari standar pun nggak boleh. Contoh kemarin tuh di Jawa Timur ada seorang perempuan menerima mahar hanya sebuah linggis, sah nikahnya, tapi tetap kurang syarat maharnya. Kalau emang kuat imannya sih nggak apa-apa, kuat kupingnya kandel monggo. Mesti kan tetangga pada ngegosip, ih berarti ngesuk malam pertama ya dilinggis ya. Kalau kupingnya kandel sih nggak masalah, cuma khawatirnya makruh tanzihnya adalah ketika berumah tangga kemudian di satu hari terbentur masalah, mesti sing wadon ngotek-ngotek. Namanya perempuan karakternya begitu. Kalau lagi marah, hal yang udah kelewat aja diungkit-ungkit. Ibu wadon apa maning kok anu mahare linggis lah, entek bersih. Wadon ngucapak, dadi bojone ora sakakean pola. Kelingan sampe ning bojo karo kan modal kolor-kolor tok. Lakinya aja piye modal kolor-kolor tok tapi kan ana linggise. Nih, jadi saya ingetin Bu, saya juga sedang mengingatkan diri saya sendiri. Wong lanang, kepala rumah tangga, walaupun hanya jadi tukang macul, walaupun hanya jadi seorang kuli bangunan, walaupun satu hari cuma dapat hasil 80.000, tapi beliau seorang kepala rumah tangga meniatkan cari nafkah, maka 80.000 tetap bisa nyukupi kebutuhan keluarga. Beda sama istri. Walaupun istri niatnya cari nafkah untuk ngempani nyukupi kebutuhan keluarga, walaupun gajinya lebih besar ketimbang suaminya, boten saged nyukupi. Kaget nyong. Ya bocah kecil nggak apa-apa, lagi penasaran. Cacal tek zoom rongose kayak gue Bu. Arep ngezoom rongose malah kebablasan naring meripat ya ora apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Anake anu putane Panjar lagi penasaran mawon ki jajan yang nggone tuku dolanan bisa aktif temenanan apa ora. Di on mareng mencelorote ring merongos. Niki tekan apa tadi kelalenan. Tekan. Oh iya. Istri kalau niatnya non sewu cari nafkah buat ngempani keluarga, niku nggak mungkin cukup walaupun gajinya lebih besar ketimbang suaminya. Jadi maaf punten, kalau ada seorang istri hari ini Anda sampai membandingkan, biar aku pas lagi single jadi pegawai toko nyekel duit terus nih, siki bareng anaknya 3,5. Soalnya anaknya selahir 3 nang wetenge si separuh. Barang kayak anak yang 3,5 lah jajan pentol bara keturutan. Jan wong lanang ora becus gone golek rezeki. Bukan masalah nggak becusnya. Zaman sekarang cari nafkah niku susahnya luar biasa. Walaupun cuma 80.000 Ibu, tapi di dalamnya iso nyukupi kabeh kebutuhan keluarga. Karena suami cari nafkah, disitulah rizkinya seorang perempuan. 80.000 mesti ya cukup. Jadi kalau masih punya suami, maaf nih, bikin ya sing hati-hati aja nyinggung perasaannya seorang suami. Jadilah wanita karir yang independen. Jangan mau dikekang oleh seorang suami. Jadilah wanita yang cerdas, terginas, akas dan berkualitas. Kalau janda rata-rata sugih Bu. Kenapa? Karena dia cuma mikir sendiri dan untuk anaknya. Terus akhirnya mesti sugih, apa maning perawan tua, sugih luar biasa.
Soalnya nopo masih mikir buat diri sendiri. Suami pun dulu begitu. Pas belum punya istri, gonang-gonangnya necis. Tapi ketika udah punya istri dan anak, tentunya akan merubah pola hidup dan pikirannya. Pramilo, panjenengan hari ini nggak usah mawi mikir-mikir sing ini itu macam-macam. Cari nafkah buat ngerewangi suami, monggo diniatkan seperti itu. Jangan hanya kepingin non sewu mindah satu kewajiban, geneku istri yang jadi tulang punggung malah mboten barokah. Tapi nek nyati nyong tek ngerewangi bojoku, nggone golek nafkah, insyaallah malah jadi barokah. Niku wanita karir yang sesungguhnya. Jadi wanita karir itu bukan cuman mubaleghah, bukan hanya buku, bukan hanya seksan. Wanita karir yang sesungguhnya adalah karena memang dia memutuskan untuk berumah tangga, ngurmati putra putrine, justru jenengan suksesnya luar biasa. Soalnya apa? Wanita karir ibu rumah tangga sibuke ngungkuli presiden, cerdasnya ngungkuli insinyur. Bisa kok ya Allah, sing cilik digendong nang Arab, sing buri digendong nang geger. Bisa sikile karo ngepel gasro, tangannya karo ngrajang brambang. Kuwi insinyur mesti bisa kayak kuwi. Sibuke ngungkuli presiden kawit tisuk nganti tisuk maning dina-dina pegawean tok. Ulang. Ibu rumah tangga niku kawit turu nganti mapan turu maning dina-dina isine pegawean. Aja gugupan. Tekan ngisor rung tak tok. Jenengan niki wanita-wanita solehah, bahkan pengajian hari ini pun karena mungkin sore hari sehingga sing rawuh rata-rata ibu-ibu. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu yang begitu solehah luar biasa, yang keprok utangnya lunas kabeh. Sing amene banter ketara utangnya akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Nun sewu, saya dapat titipan amanah niki dari panitia. Mau izin anu ngajinya sampai jam 5 sore kan? Ya tak kontok nyong. Soalnya ini dapat titipan amanah dari panitia dan karena amanah wajib saya sampaikan. Mau izin Bu Sekcam, Buku, Pak Kapolsek, Bapak Binsam, Mbak Kiai, Pak Kiai Sedoyo, dan Bapak Ibu ingkang hadir, ini saya menyampaikan amanah dari panitia. Mumpuni wede kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Medeni temen nggih. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar RT 08. Kursa RT tok niki wontenaken pengajian semria ini. Tepuk tangan dulu dong buat RT 08 yang keprok bisa berangkat haji. Ibu pingin berangkat haji? Pengen berangkat haji? Udah daftar apa belum? Astagfirullahaladzim. Pingin berangkat haji tapi belum daftar. Dadi anu ceritane ki mung kepingin tok. As-sawab qadru ta'ab, gedene ganjaran tergantung dari tingkat kesulitan antuk ibadah. Gak ada yang gak mungkin Bu. Di Kudus kemarin ibu rumah tangga penjual pisang tiap hari nabung 10.000, 20.000 tiap hari konsisten. Barang 40 tahun di tahun 2023 bisa berangkat haji. Tergantung niatnya jemu kepingin tok. Wong nyong daftar rama biungku Bu. Nek informasinya insyaallah tahun 2025 baru sakit naik haji. Barang bapak kali bonek pun daftaraken haji wis jatuh tanggal ketentuan. Kok ternyata mak saya, ibu saya biung kula wingi dadakan meriang. Kula nggih kaget Bu. Umure jane tesih 53 tahun. Tiba-tiba sakitnya niku stroke, ada gumpalan darah teng pembengkakan di otak, kemudian sarafnya langsung kena, mboten saged meriksani sebelah, sampai jantung, ginjal, paru-paru, komplikasi biunge kula. Akhirnya barang kula beto rumah sakit, bapake kula tumbang sakit kepikiran. Akhirnya dua orang tua kami, bapak ibu kami di rumah sakit bareng. Rumah sakitnya benten malih. Sehingga kula mikir ya Allah kayak durung payu rabi. Nah, nonggoni wong tanah rumah sakit jan pikiran mana banget yakin Bu. Lah bareng bapak kula yang sembuh duluan, nembe dirawat sekitar seminggu langkung ta rumah sakit, jebule bapak kula tipes.
Lajeng akhire bapake kula matur mumpuni biyungmu nggone mriyang mandan nemen sing kejaluk ndang sehat. Lah kok lunga kajine tahun 2020. Magenen mamaku malah mripate sebelah mboten saged mriksani. Lah bapakmu yang mriyang-mryangan. Manah kowe disit sing mangkat tapi jagane biyunge. Lah terus bapaknya mboten mangkat kaji. Sing mangkat kaji biyungmu, tapi biyungmu balik kaji, nyong statusnya numpah kaji. Ya kadang batin ya keramane nyong iki. Wong ngerti-ngerti bojone bagi mriyang kowe sing lawak bae ramane nyong. Jebule nyong mandan lucu mungkin nuruni ramane nyong tean, Bu. Kemudian niki informasi maning. Amanah yang kedua dalam rangka ikut merewangi Wasa planet ngendi ki merewangi. Dalam rangka ikut merewangi pembangunan rehab Madrasah Nurul Barokah. Ada sini Madrasah Nurul Barokah? Ada. Sebelah mana madrasahnya? Sebelah timur. Timur sebelah mana? Oh kana, ya Allah. Ki nyong takon nyong diwong kene, bapak meneng ngisor papringan yen mumeti. Ibune merga sibuk lagi kipasan, astone ra gelem ngacung. Wetan sebelah pundi ngene semur kaya ketok. Nganggo bahasa isyarah. Untung nyong mandan paham angger iki berarti nang kana. Untuk merewangi pembangunan rehab Madrasah Nurul Barokah yang berada di sebelah sana. Kotak infak sodako jariahnya dan dalam rangka membangun gedung MWCNU Kecamatan Langansari, duit sodakohnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya kayak gue besar tina, cuma kebablasan gue maca. Non saya sangat niki sepindah panjenengan hadir di sini adalah dalam rangka silaturahim. Yang kedua adalah kangge pengawasan dan yang ketiga niki ngapunten sangat badhe disuwuni sodakoan. Ngapunten sangat menawi disuni infak sodakoh jariah ikhlas mboten? Betul ikhlas. Kalau ikhlas, nih nanti sodakonya dimulai dari saya dulu. Nyong kudu melu sodakoan. Konek nyong ora melu sodako jenenge Ustazah Jarkoni. Sangajar bisa nglakoni. Dadi nyong sing sodako disit. Ini nanti yang mau ngasih sodako asisten saya yang jilbab merah. Tapi walaupun nanti yang nyemplungin sodako asisten saya, tapi kan duitnya nyong. Ya kan terjelas disit panjenengan mboten salah paham. Lah nanti jenengan sesuai kemampuan. Kalau saya udah sodako nembe muter, soalnya nun sewu supaya akadnya jelas. Niki kita ganti peraturan di pengajian. Kalau muslimatan khususnya nun sewu, kotak infak muter itu disampaikan akadnya. Ini sodako infak jariah buat ini buat itu. Ketika mboten disampaikan kemudian kotak infaknya ijik-ijik muter nun sewu. Terkadang yang mau ngasih niku bingung ki sodakoan apa sih? Padahal nek ngerti jane lebih mantep. Oh, nggo santunan bocah yatim yang 10 Muharram. Yang tadinya mau ngasih 10.000 kan akhirnya jadi 20.000. Maka jenengan sesuai kemampuan. Sing dadi soang ndoke segede ndok soang, sing jadi bebek ndoke segede ndok bebek, yang jadi ayam telurnya segede telur ayam, yang jadi manuk merpati ndoke segede ndok manuk merpati, sing dadi manuk piit ya rasa memaksakan ndoke segede ndok banyak. Melas gone dadi mprit dobolen sesuai dengan kemampuan. Dan nih sodakonya buat gedung MWC sekaligus kangge bangun rehab madrasah kita Nurul Barokah. Betul Kiai? Jenengan milih arep dadi soang apa dadi mprit? Dadi mprit apa dadi soang? Jadi soang mental orang Langansari, mentale wong sugih. Cita-citane kepingin dadi soang. Soang adalah telur yang ukurannya paling gede. Berarti duit ukuran paling gede 100.000. Soang 100, bebek 50, ayam 40, manuk darah 30. Berarti mprit pira? 2.000. Aduh temen kaceke lagi darah bawa 30 masih ngene mprit 2.000. Gelange selengen dinggo kabeh. Masya Allah nini kaji.
Gelange selengen dinggo kabeh, ali-aline prentol-prentol sekeong-keong. Kalunge dawane tekan wudel. Masa wis sedekah nggo gawe madrasah 2000 kan isin karo wudele. Dami. Monggo, kotak infonya muter Ibu, dimulai dulu dari saya. Sodakonya dari saya sini dari panggung nggak apa-apa. Ya, nanti sholawat sareng-sareng. Persiapan, monggo. Ibu-ibu ngerokok sak dompet Bu, yang nggak bawa dompet utang dulu sama sebelahnya. Besok kalau ketemu disarutangin. Bapak-bapak silakan ngerokok sak katok. Pak Kaji sarungan, Pak Manten sarungan berarti ora katokan. Jadi salah. Serogo-rogo silakan monggo kotak infonya muter sinambi baca sholawat sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah kotak infaknya tetap keliling, sorbannya tetap jalan untuk efisien waktu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamastali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wong seneng sedekah niku ibarat nandur wiji siji tukule 7. Halo. Halo. Ya, belakang masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack enggak nih? Enggak kebagian? Oh, kebagian alhamdulillah. Memang dari keluarga besar Purwodadi udah siap snack sampai 7.250 alhamdulillah. Yang kebagian snack mulane mangkate sing gasik. Sing ora kedeman snack tetep rezekine sing barokah. Halo. Halo. Orang sodako itu ibarat nanem biji 1 tukule 7. Nandur wiji hiji tukule 7. Setiap tangkai nanti cabangnya 100. 100 ping 7 pinten Bu? 700. Masih ditambah janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah akan menambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki sebab senang sedekah. Amin Allahumma. Turun nuwun Pak Kiai sedekah, jamaah sedekah, Pak Ibu Sekcam buku sedekah, bakul pun sedekah, tukang tandur, tukang matun sedekah, mumpuni sedekah. Pak Kapolsek juga ikut sedekah. Ya Allah, maaf ya Pak Kapolsek, udah duduknya bareng sama sound system. Mohon izin banget nih Pak Kapolsek. Sebenarnya tadi saya bilang sama Pak sama panitia, sebenarnya Pak Kapolsek gak ngasih sodakon juga gak apa-apa. Soalnya saya tahu sendiri gaji Kapolsek itu gak seberapa. Betulan Bu, Kapolsek itu gajinya paling banter 7 juta. Paling tunjangan tuh ya 27 juta lah nyong. Sepanggungnya berlewi sekang gaji Pak Kapolsek sebulan gue bayangna. Maaf ya Pak Kapolsek ya Allah. Pak Kapolsek bareng Ibu, alhamdulillah hari ini kita memberi kita cari hikmahnya. Pak Kapolsek sampai sak garwane derek, sak nyonyain derek, matur nuwun sangat Pak Kapolsek. Mohon izin ya Pak Kapolsek, dulu kakak saya itu nyalon polwan Pak. Udah daftar dan administrasi, tertiba para kiai itu melarang kiai kakak saya nggak boleh jadi polwan Pak, soalnya kakak saya laki-laki. Ya kan nggak boleh kan Pak, laki-laki jadi polwan, nyalai kodrat namanya Pak. Tapi akhirnya saya tuh yang ngelanjutin, saya nyalon polwan Pak. Bareng saya nyalon polwan, ini langsung ditolak sama akademi kepolisian Pak. Soalnya yang pertama tinggi saya nggak nyandak Bu. Yang kedua ya gigi saya pating cerongok, nggak masuk saya jadi polwan. Tapi ya saya itu orangnya nggak putus asan Bu. Gimana ya supaya saya jadi keluarga kepolisian Republik Indonesia. Waktu itu Bu Bayangkari, saya itu mau jadi polwan nggak jadi. Akhirnya banting setir saya nyalon Bayangkari, kepingin jadi bojo polisi. Udah ngebet banget waktu itu Bu. Saking ngebetnya ya, saya itu sampai ngampalin sumpahnya polisi Bu Bayangkari. Gini sumpahnya Pak Kapolsek begini. Tri Brata, kami polisi Indonesia 1, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pengen tahu lanjutannya Pak Kapolsek, undang saya di markas Anda. Pengen tahu yang undang dewek modal. Maaf ya Pak Kapolsek. Terima kasih udah ikut sodako, adalah satu kehormatan bagi kami dan semangat bagi kami. Kalau ada pejabat abdi negara, polisi itu abdi negara Bu, polisi TNI abdi negara. Kenapa disebut abdi negara? Karena ngabdi itu masih mengharapkan gaji. Kuwu, Bu Kuwu juga abdi negara. Soalnya apa? Nggak cuma gaji, sebengkok-bengkok yang barang dirah. Mumpuni juga ngabdi, soalnya masih mengharapkan amplop. Abdi juga nih. Jadi titel tertinggi hari ini Banser. Siapa? Banser. Kalau di TNI ada TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Banser itu TNI Angkatan Langit. Kenapa Angkatan Langit? Enggak gajian, enggak bayaran. Boro-boro gajian bayaran, kadang-kadang rokok ya metu. Seragam beli dewek, anak topi baret tuku dewek, sepatu ganteng banget deh, modal dewek. Paling cuma ngarep-ngarep berkata kiai. Tepuk tangan dulu dong buat Banser. Titel tertinggi Banser karena apa? Berkhidmat. Kalau orang udah titelnya berkhidmat, diserang ngarep-ngarep gaji, cuma mengharapkan ridhonya Allah. Amin Allahumma. Sodakonya tetap muter, sorbanya tetap keliling. Saya mewakili segenap keluarga besar MWCNU Kecamatan Lalansari, keluarga besar pembangunan rehab Madrasah Nurul Barokah, mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat, sing boten maringi kebangetan banget, sing etok-etok turu tak dongakna lemu kaya sapiku. Makasih. Mudah-mudahan sodako panjenengan tambah barokah, kanggo nolak bala narik rizki sing gawa manfaah. Amin Allahumma. Lanjut. Terus sing duwe duit bangun musola karo duite. Ya duite dek masa kon duite tanggane. Bareng kelem semaur ora kanggo. Mulane nek ana wong ngomong aja ditabraki disit. Rampung durung ning ngomong. Duite dewek. Yang masa nyili duite busek cam. Ada orang bangun musola, silakan. Yang punya duit bangun musola karo duite. Ora tambah dewek. Nggak punya duit silakan bangun musola pakai tenaganya. Kok ternyata tenaga nggak kuat, duit nggak ada duit. Anak wong bangun musola bisa ngrewangi apa? Ngrewangi pikir. Kiai, ini karena musola kita non sewu, wakafnya nu sepertil. Jadi punten-punten Kiai, kita harus bisa melihat dari jenis bangunannya. Soalnya punten, terkadang banyak orang baru takbiratul ihram gara-gara kacane kambanen, tempat wudune niku tesi ketinggal teng kaca. Ngene takbiratul ihram sing wudu lagi karo jonte-jonte bokonge. Allahu Akbar guru bokong. Jadi Kiai, ini gimana ya supaya yang di dalam musola, yang di dalam langgar nggak langsung lihat bokong. Nah ini kudu dipikirkan bareng. Sepertinya sepele mikir begitu, tapi itu ilmu. Karena memang bangun musola nggak cuma ini duitnya, ini tanahnya, nggak cuma bisa begitu, tapi harus dimusyawarahkan secara bersama. Maka tadi saya lagi membahas di dalam kitab Azkarun Nawawi, masuk ke dalam masjid tidak boleh ngobrol-ngobrol babagan duniawi. Maka kalau mau pengajian rutinan khususnya, silahkan kita cari di serambinya saja untuk mengantisipasi biar nggak kebablasan ngomong masalah yang macam-macam. Maka Nasoihul Ibad, kitab Nasoihul Ibad nabai, barang siapa masuk ke dalam masjid maka sudah dianjurkan dalam keadaan suci berwudu. Kalau umpamanya belum keadaan berwudu karena niatnya cuma ngaji rutinan, silahkan langsung memang boleh diganti membaca baqiyatus sholihah. Kenapa kok masuk masjid sudah dalam keadaan suci berwudu? Guna melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kalau niatnya cuma mau rutinan,
maka ya silahkan dalam keadaan tidak berwudu nggak apa-apa, cuma diganti sholat tahiyatul masjidnya dengan membaca baqiyatus sholihah 4 kali. Apa itu baqiyatus sholihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar quwata illa billahil aliyil azim. Itu namanya baqiyatus sholihah. Jadi seumpama jenengan cuma mau berangkat rutinan tuh ke masjid, maka panjenengan belum berwudu, nggak bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid, nggak apa-apa, diganti membaca baqiyatus sholihah berapa kali? 4 kali, baru 1 kurang 3. Ini grup rebana dari mana? Sukarahayu, Kecamatan Langensari. Oh, bukan? Desanya Waringin Sari. Berarti beda dukuh di sini, Bukuwu. Oh, beda dusun. Dusun sebelah. Sebelah mana? Sebelah sono. Ini karena semangat saya sawer dulu biar tambah semangat. Ya, sama-sama. Nggih sami-sami, giliran nampas saweran nampane ini banter. Mohon izin buku, saya seneng nyawer santri. Ini santri ya? Santri tapi mandan tua sekitik. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri. Kalau santri lagi belajar mendawamkan sholawat, tapi kalau biduan itu nanti muncrat ngomong mandan mundur sekitik. Nek musat bok balonnya jedor. Kalau biduan ya alhamdulillah Bu, sekarang banyak biduan udah pakai jilbab, muka-muka istiqomah. Cuma rata-rata biduan yang masih maaf seronok Bu, bajunya kan pada kurang bahan. Di Gunung Merapi kalau Gunung Merbabu ditonjol-tonjolna, dewudel disoki celobong udara. Nganggo rok mini rok pacet maaf nih, belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Lah wis kowe ku nggone numpak motor metata. Jadi SMS mak silit yang meletak separo. Cara berpakaiannya kalah kalau buah di pasar. Sekarang buah di pasar kan malah pada kelambenan. Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal, buah blimbing. Aku mlebet maring gone kene anu Desa Purwodadi nyower kek ketewel be pada jaketan. Tongtolang. Sing tesi pentil namanya tongtolang, sekakange tongtolang jenis gori, sekakange gori belum nangka. Makanya kalau ada orang ngomong didengerin dulu. Ada kelas-kelasan Ibu. Sing tesi pentil cara cilaca babal. Puas. Babal binti tongtolang. Sekakange babal gori, sekakange gori ketewel, nek wis mateng jenenge nangka tok aja ditambah-tambahi nangka wungkul. Anak-anak ini nek ngaji perbatasan Jawa Tengah karo Jawa Barat kayak gini nggih. Lawas banget ya nyora ketemu karo wong daerah basa ngapak-ngapak Bu. Saya dengar-dengar ya orang kota Banjar, Pangandaran, Ciamis yang perbatasan dengan Jawa Tengah niku, maaf ya, nenek moyang leluhur niku dari Kebumen ya. Belum mireng ya, pantesan Kebumen bahasane mirit, tekan ngulon Bayan dan lain sebagainya. Bayan ti Prorejo, Buayan. Bahasane teh si bahasa ngapak. Kenanya anggar ketemu ngapak malah geget dewek nyoko Bu. Soalnya ya saya itu kalau ngaji di daerah Jawa, walaupun sama-sama Jawanya, terkadang yang di pengajian itu bukan orang Jawa ngapak, sehingga saya nggak bisa bawa bahasa ngapak niku mboten saged. Karena non saya sangat bahasa ngapak niku yo benten malih kali bahasa sing burine identik belakangnya pakai o.
Terus contoh Brebes walaupun bahasane kayak ngapak, tapi ngapaknya beda dengan Cilacap Banyumasan. Pak kathah bahasa yang berbeda. Mulane kula nek ngaji teng luar daerah Banyumasan, kok sebenarnya mikirnya double. Mikirnya niku pertama mikir materi, yang kedua mikir penyampaian bahasa, susah. Apalagi kalau di daerah Sunda, saya harus pakai ora ketang sekitik bahasa Sunda lah, ilujeng sumping. Iya kan kudu pinter bahasa. Jane tukang ceramah Akang Haji sorbana palit palit naka Cimalaya Akang Haji sumangga calik calikna saaya-aya. Lanjut kasok apa lagi? Daun sewu punten-punten. Jadi kemarin saya itu udah ada daftar Dangdut Academy Bu, tapi nang Indosiar langsung ditolak. Jadi nek nyomelu Dangdut Academy mbok juara siji ngalah-ngalah na Lesti kayak gitu jeret. Lanjut ngaji bae lah. Tekana pamit kita diklalen lah. Oh iya. Nek karo bahasa wong ngapak jan niku mikire kuwi sepisan, mikir materi tok. Inyong ceramah karo mikir, pikiran orang mikir. Lawas banget kula mboten ketemu wong ngapak. Kemarin saya ngaji diundang di Kesugihan. Saya sedang menyampaikan masalah bab sedekah. Sedekah suami kepada istri itu ada sedekah wajibnya. Apa tuh? Wong lanang yasir, wong lanang sugih benghar. Semono karepe lah wong nyong belajar sakitik wis mandan alhamdulillah. Benghar. Wong lanang sugih sedekah wajib ama istrinya dalam 1 tahun, dalam 1 tahun minimal membelikan baju untuk istrinya 1 tahun 2 kali. Wong lanang sing sugih lo ya, wong lanang sugih, kapolsek manten, pak kiai, tuang lanang benghar. Sodakonya membelikan baju kepada istri 1 tahun minimal 2 kali. Nah saya tanya tuh sama ibu-ibu di Kesugihan, sini bapak-bapaknya beliin beliin istrinya baju apa enggak? Anak sing caplah ngaing. Lama banget saya nggak pernah dengar bahasa ngaing. Sampai mikir ya Allah, benar-benar ya. Indonesia itu ada 720 bahasa yang berbeda. Sedangkan Jawa aja ada Jawa ngapak, Jawa wetanan, Jawa Solo, Jawa bahasa keraton dan lain sebagainya. Apalagi masalah Sunda, ada Sunda reang, ada Sunda Jawa, ada Sunda alus. Ya Bu ya. Iya, jadi punten-punten saya krungu ngaing jan geget kepingkel-pingkel. Ngaing. Kalau cuman boro-boro itu masih simple, tapi kalau udah boro-boro sambil nggak percaya, lo ngaing. Saya sampai rumah sih kepingkel-pingkel krungu bahasa ngaing. Ini yang ketawa mesti satu bahasa dengan saya soalnya. Sehingga dari tadi ini rasanya pecah banget, mungkin karena lama saya nggak ngaji di tengah pekarangan begini. Salu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, gara-gara benghar. Memang kalau bahasa Sunda itu pakai tenaga dalam ya Bu ya. Benghar. Benghar. Sugih itu bukan wajib fardu, tapi sugih itu perlu. Saya ulang. Sugih bukan wajib fardu, tapi sugih itu perlu. Loh, wong sugih kan tandanya lebih. Nggak cuman cukup buat diri sendiri. Nyatanya di dalam kitab Azkarun Nawawi, kita kalau lagi sholat fardu dianjurkan ketika sedang baca tahiyat akhir mau ngucap salam, maka di pertengahannya ditambahkan doanya Kanjeng Nabi,
Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Itu kata kitab Azkarun Nawawi. Jadi kalau mau tahiyat akhir tuh, mau ngucap salam, ditambahin Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang dikasih hidayah, dikasih petunjuk, dikasih kekuatan, dan tolong berikanlah saya dan jadikan saya orang yang sugih. Sugih bukan wajib fardu, tapi sugih itu perlu. Saya ngomong begini, ada yang ngebantah. Mumpuni kemedungan temen kok. Nyong ora perlu dadi wong sugih, nyong perlune dadi wong cukup. Nggo tuku sawah cukup. Nggo bangun omah cukup. Nggo nyekolana bocah, nggo mondokna bocah, nggo tuku pajero, nggo lunga haji. Itu namanya egosentrik. Apa tuh egosentrik? Ibadah itu nggak cuman sholat. Kalau ibadah cuman sholat namanya egosentrik. Ibadah yang hanya individu dengan Tuhannya saja. Tapi kalau wong sugih tandane leuwih. Nek leuwih, anak bocah yatim bisa nyantuni, anak pembangunan musola bisa ngrewangi, anak wong fakir miskin duafa bisa melu maringi daharan, anak kurban Idul Adha bisa melu nyembelih. Ini namanya wong sing lebih. Ngomong iki dibantah maning. Sodako ngenteni sugih. Loh, sugih yang bagaimana dulu? Sugih yang dimaksudkan Nabi laisal ghina an kasratil ardi walakinal ghina nafsi. Sugih itu bukan hanya dari derajat pangkatnya ataupun dari banyaknya banda, tapi sugih adalah wong sing paling cukup atine. Ada orang sawahnya luas, tapi ada anak yatim gak mau nyantunin, berarti itu bukan wong sugih walaupun sawahnya luas. Ada orang mobilnya Pajero, tapi tetangga sebelah kekurangan, gak mau ngasih makan, walaupun punya mobil Pajero, udah wong sugih nih. Ada orang rumahnya gedongan, bangunannya mewah, tapi tetangga sendiri rumahnya reot, gubuk reot, sampai orang jompo terbengkelai, ada anak yatim yang gak tersantuni. Maka walaupun rumahnya mewah, lantai 2, tapi karena gak mau sodako, namanya bukan orang sugih. Maka punten-punten, wong sugih niku tandane leuwih. Bahkan wong sugih niku memang bertanggung jawab sampai Idul Adha saja kurban untuk wong sugih adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang amat sangat dianjurkan. Maaf buku, saya mau tanya buku, ya ini giliran. Tadi kan Kiai udah ditanya, Pak Manten, Pak Kapolsek, Bu Sekcam lama nanti. Mohon izin Bu Sekcam, Bu Sekcam, buku di sini di Desa Waringin Sari kemarin pas Idul Adha kurbannya itu sapinya berapa, kambingnya berapa? Subhanallah, katanya sampai orang bisa dihitung. Ya Allah, sombong banget ku nih kok. Nyong nanti dibalang kulit kacang Bu. Ibu gemes sama saya, ya Allah. Jangan kulit kacanya yang dilemparin, gelangnya apa yang dilemparin. Si ibu mah. Jadi sapi sama kambingnya sampai bisa dihitung. Masya Allah jerake banget. Tandane Waringin Sari wonge sugih-sugih. Allahumma. Soalnya begini, maaf ya Kiai. Kemarin di perbatasan Jawa Barat sama Jawa Tengah, Cipari tepatnya, itu 1 tahun yang lalu ada kasus dan saya disuruh menjelaskan karena saya juga kaget. Ada organisasi datang dan organisasi ini membolehkan dan mengajarkan kepada warga masyarakat di Cisuru, Kecamatan Cipari, bahwa ternyata di sana organisasi neka itu apa ya Bu? Ya datang begitu, bukan orang situ, neka, dan ternyata membolehkan nyembelih kambing 1 bisa buat kurban wong sekeluarga. Rame tuh, dan banyak yang ikut organisasi itu.
Yang ikut siapa ya? Jelas wong pelit medit beditil bakil kucre jelantir kaya upil kudanil. Ana sing katut baik gumune kok. Akhirnya begini, memang orang organisasi Neka ini dia ini menafsirkan ada hadisnya memang. Hadis ini malah riwayat dari At-Tirmizi bahwa dulu Kanjeng Nabi memang pernah kurban kambing satu buat kurban sak keluargane Kanjeng Nabi. Bahkan seluruh umat muslim dapat berkah dari Kanjeng Nabi nyembelih kurban kambing satu. Tapi ternyata asbabul wurudnya, asbabul wurud itu sebab musabab hadis itu ada. Sebab musababnya itu